Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4586, Kakak Senior Sangat Galak. Fumanlou adalah salah satu restoran paling terkenal di kota Zifeng. Yang paling terkenal adalah anggur Zifeng yang berusia 500 tahun. Tidak hanya manis dan lezat, tetapi juga memiliki efek menyehatkan yin dan yang, memperkuat fondasi dan memperkuat yuan. Ini sangat populer di kalangan seni bela diri di masa lalu. Saat ini, aliran sesat yang penuh kebahagiaan berkuasa di kota Zifeng. Fumanlou tidak berani menyinggung perasaannya. Mendengar bahwa aliran sesat yang sangat gembira ingin menghibur para utusan, ia buru-buru menyiapkan ruangan yang mewah dan elegan dan memerintahkan dapur untuk memasak ratusan hidangan lezat. Pada awal festival Lentera, ada banyak prajurit di kota Zifeng, dan jalan-jalan pasar malam sangat ramai. Lin Bai dan Jiang Xuansu berjalan melalui jalan-jalan dan akhirnya tiba di sebuah bangunan tua 9 lantai yang mewah. Melihat ke atas, restoran itu dibangun dengan cara yang mewah. 3 karakter, Fumanlou, pada plakat pintu dikatakan ditulis oleh seorang bijak Konfusianisme dan Taoisme yang hebat. Setelah ribuan tahun, masih ada Konfusianisme dan Taoisme di atasnya. Memasuki aula, anak laki-laki itu tersenyum dan menyapanya. Setelah Lin Bai menjelaskan maksudnya, pelayan itu membawa Jiang Xuansu dan Lin Bai ke lantai 9 lantai tertinggi. Di ruangan yang elegan itu, 4 orang telah duduk. Mereka adalah pemilik altar kota Zifeng, seorang pria parubaya dengan seringai di wajahnya. Pria tua kurus berpakaian ungu lainnya adalah pemimpin senior sekte musik ekstrim yang menuntun Lin Bai dan Jiang Xuansu ke pintu hari ini. 2 lainnya, seorang pria dan seorang wanita. Pria itu tampan dan luar biasa, tetapi alisnya menunjukkan warna yang tajam. Dia mengangkat tangannya dan mengangkat kakinya, yang memancarkan kebanggaan. Kultivasinya tidak tinggi, hanya 3 tingkatan abadi Tao. Tuan altar dan pria tua berpakaian ungu itu jauh lebih baik daripada pria muda itu, tetapi mereka tidak berani berada di depannya, tetapi wajah mereka penuh dengan rasa hormat. Dia adalah salah satu dari 9 utusan sekte kebahagiaan, yang dikenal sebagai tukang daging naga. Wanita yang mengikuti utusan pembantai naga itu anggun, menonjol dan mundur. Di balik kerudung bihun, sejumlah besar kulit seputih salju terungkap, dan wajahnya penuh pesona seperti rubah. Dia bukan manusia, tetapi iblis rubah. Seperti utusan pembantai naga, dia adalah salah satu dari 9 duta besar dari sekte yang bahagia, yang dikenal sebagai gadis rubah. 4 orang duduk di sekitar, mendorong cangkir dan mengganti cangkir. Mereka bersenang-senang berbicara satu sama lain. Pemilik altar dan lelaki tua berpakaian ungu ingin menjilat utusan itu. Mereka begitu tersanjung sehingga mereka gembira dengan utusan pembantai naga dan iblis rubah. Utusan pembantai naga dan utusan iblis rubah dulunya tidak dikenal dan tidak dikenal di Lesou. Hanya karena ketika aliran sesat yang bahagia baru saja bangkit, mereka bergabung dengan aliran sesat tersebut. Sekarang, aliran sesat yang bahagia telah berkembang dan mereka sangat dipercaya oleh pemimpinnya. Meskipun kultivasinya tidak tinggi, tetapi dengan mengandalkan kekuatan sang guru, ia juga dapat merajalela di negara musik dan agama musik yang ekstrim. Setelah beberapa cangkir anggur, utusan pembantai naga sudah mabuk, anggur Phoenix ungu di kota Zifeng benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Anggurnya benar-benar kuat. Suara utusan iblis rubah itu lembut dan lengket, dan ketika dia membuka mulutnya, dia berkata, "Oh, membosankan. Kapan adik laki-laki yang tampan itu akan tiba?" Sang pembantai naga juga bertanya, "Apakah wanita yang kamu sebutkan benar-benar secantik itu?" Pemilik altar tertawa dan menatap lelaki tua berpakaian ungu itu, "Tuan Zhang, Anda mendesak 2 makhluk yang tidak memiliki mata itu. Mengapa Anda belum datang? Sungguh tidak dapat dimaafkan membuat utusan pembantai naga dan iblis rubah menunggu begitu lama." Lelaki tua berpakaian ungu itu bahkan memberi kompensasi, "Tenanglah. Kedua utusan itu sudah datang hari ini, dan saya berjanji akan memenuhi keinginan kedua utusan itu." Lelaki tua berpakaian ungu itu ingin menyimpan Jiang Xuansu untuk dirinya sendiri agar dapat dinikmati nanti. Akan tetapi, pembantai naga dan utusan iblis rubah tiba di kota Zifeng hari ini. Secara kebetulan, pembantai naga adalah wanita yang baik, dan utusan iblis rubah adalah pria yang baik. Lelaki tua berpakaian ungu itu berpikir bahwa jika dia dapat menyanjung kedua utusan itu, dia akan dapat membuat kemajuan besar dalam agama suci di masa depan. Jadi mereka pun berpisah dan menceritakan tentang Lin Bai dan Jiang Xuansu. Mereka sangat tertarik dan meminta lelaki tua berpakaian ungu itu untuk memanggil Jiang Xuansu dan Lin Bai. Setelah bartender mengetuk pintu untuk menjelaskan maksudnya, Jiang Xuansu dan Lin Bai berjalan berdampingan ke dalam ruangan. Pemilik altar, lelaki tua berpakaian ungu,
dan utusan penjagal naga mengangkat pandangan mereka dan menatap Jiang Xuanzu, yang memiliki temperamen yang tidak peduli. Tiba-tiba, matanya penuh dengan keserakahan. Bagus. Utusan penjagal naga melihat Jiang Xuanzu untuk pertama kalinya, tetapi dia terpesona. Saat ini, dia tidak berniat untuk minum dan bersenang-senang. Dia hanya ingin membawa Jiang Xuanzu ke kamarnya dan bersenang-senang. Utusan iblis rubah menatap Lin Bai, beberapa kata terucap di wajahnya yang cantik, sangat biasa. Lin Bai tiba-tiba mengerutkan kening. Bagaimana dia bisa merasa seperti dipilih sebagai komoditas? Lelaki tua berpakaian ungu itu buru-buru memanggil, datang dan lihat utusan pembunuh naga dan utusan iblis rubah. Jiang Xuanzu sangat kesal dengan tatapan mata serakah dan tak tahu malu dari pemilik altar, lelaki tua berpakaian ungu, dan utusan penjagal naga. Dia berkata dengan suara dingin, aku berubah pikiran. Pertama-tama aku menghajar mereka hingga setengah mati, lalu perlahan bertanya tentang Sun Yao. Lin Bai mendengar kemarahan Jiang Xuanzu. Dalam tatapan lelaki tua berpakaian ungu dan utusan penjagal naga, mata mereka seperti pedang dan pedang. Mereka tampaknya mampu membelah pakaian luar dan jubah Jiang Xuanzu, dan dapat melihat tubuh Jiang Xuanzu yang unik. Semua wanita sangat tidak senang dengan tatapan seperti ini. Kecuali, tentu saja, wanita yang hanya ingin merayu pria. Kecantikan Jiang Xuanzu memang luar biasa. Hanya sedikit wanita yang dapat menandinginya di 13 negara bagian abadi. Dia juga memiliki banyak pengagum dan pengejar, tetapi semuanya keluar dari emosi dan berhenti di upacara. Dia tidak akan memandangnya seperti pemilik altar dan utusan penjagal naga. Lin Bai dan Jiang Xuanzu awalnya berencana untuk datang ke perjamuan. Lin Bai bertanggung jawab atas rutinitas itu. Setelah mengetahui tentang Sun Yao, mereka pergi. Sekarang Jiang Xuanzu mengalihkan perhatiannya ke mata penjagal naga dan pemilik altar. Pertama-tama bawa keempat pria itu, pukul mereka dengan keras, lalu perlahan tanyakan keberadaan Sun Yao. Jiang Xuanzu membuat keputusan, dan kekuatan spiritual sudah mengalir di dalam tubuhnya. Mengetahui bahwa keputusan Jiang Xuanzu tidak dapat dibatalkan, Lin Bai melangkah kembali ke pintu dan menghentikan mundurnya keempat pria itu. Apa yang kalian lakukan? Jangan datang dan melayani penjagal naga. Sangat sulit untuk dilihat. Tuan altar kembali kepadanya dan dengan cepat membentak Jiang Xuanzu. Dia merasa kasihan bahwa wanita secantik itu akan jatuh ke tangan penjagal naga dengan sia-sia, dan tidak akan memberinya rasa manis. Bagaimana cara berbicara dengan seorang wanita cantik? Utusan penjagal naga memarahi Tuan Toples. Dia segera mengambil gelasnya sambil tersenyum, pergi ke sisi Jiang Xuanzu, dan melingkarkan lengannya di pinggang Jiang Xuanzu. Cantik, mereka adalah sekelompok pria kasar. Jangan khawatirkan mereka. Kemarilah, mari kita minum. Jiang Xuanzu memperhatikan gerakan kecil si penjagal naga, dan matanya yang indah berbinar karena dingin. Cara untuk menjepit utusan penjagal naga sulit untuk ditarik dan diklik. Seluruh lengannya terbelah dan terbuka. Ah, penjagal naga berteriak. Jiang Xuanzu mencibir, apakah kamu ingin minum? Mendengar teriakan utusan penjagal naga, pemilik altar dan lelaki tua berpakaian ungu itu berteriak, berani sekali, beraninya tidak menghormati utusan itu, aku pikir kamu tidak ingin hidup. Tuan altar adalah tingkat kedua dari Tao dan Dewa. Matanya terbuka lebar dan matanya terbuka lebar, dia terbang dan mengayunkan tangannya ke arah Jiang Xuanzu. Lin Bai bersandar di pintu, lengan di tangannya, tersenyum melihat perkelahian di ruangan itu. Melihat Jiang Xuanzu mematahkan ketiga kaki mereka. Kakak senior sangat galak. Lin Bai menyentuh hidungnya dengan senyum masam, dan diam-diam bersumpah bahwa dia tidak akan pernah memprovokasi Jiang Xuanzu. Bab 4587 Keberadaan Sun Yao. Pembantai naga itu berteriak berulang kali, dan seluruh tulang lengannya diremukkan oleh Jiang Xuanzu. Jiang Xuanzu memukul pemilik altar dan memuntahkan darah. Bekas 5 jari cekung dalam di dadanya, dan semua tulang di dadanya patah. Pemilik altar itu masih ketakutan. Jika telapak tangan ini kuat, dia akan memberikan pertanggungjawaban atas hidupnya. Kapan kota Zifeng memiliki orang sekuat itu? Mengapa aku tidak tahu? Sebagai pemimpin altar pemisah altar sekte kebahagiaan di kota Zifeng, dia tahu berapa banyak orang kuat yang ada di kota itu, tetapi dia belum pernah mendengar seorang biarawati yang sekuat sekarang. Orang tua berpakaian ungu itu sangat marah di dalam hatinya. Dia hendak bergandengan tangan dengan pemilik Fentan untuk menaklukkan Jiang Xuanzu. Namun, dia melihat pemilik Fentan dipukuli dengan satu tangan. Dia diam-diam menyingkirkan niatnya untuk bergerak. Dia menyusut ke dinding, dan matanya ketakutan, Ibu, setidaknya ada 7 tingkat kultivasi di atas Daoshan. Utusan iblis rubah itu mendengus dingin, beraninya kau menggerakkan orang-orang dari sekte Blissful. Bosan hidup.
Jiang Xuansu menendang utusan penjagal naga ke satu sisi dan berjalan menuju utusan iblis rubah. Utusan iblis rubah tahu bahwa Jiang Xuansu sangat berkultivasi, tetapi dia tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Melihat Jiang Xuansu datang, dia berdiri dan memilih dengan wajahnya. Dia mengandalkan agama blissful. Mengandalkan prestisenya, dia tidak percaya bahwa Jiang Xuansu akan berani memperlakukannya. Jiang Xuansu berjalan mendekat dan menamparkan wajah utusan iblis rubah itu. Ada retakan. Meridian internal utusan iblis rubah itu patah dan tulang-tulangnya retak. Mereka berputar beberapa lingkaran di udara dan menghantam tanah dengan keras. Di wajah putih dan merah muda itu, 5 sidik jari merah sedikit ganas. Kau! Utusan iblis rubah itu tergeletak di tanah, menunjuk ke arah Jiang Xuansu dan meraung, kau sudah mati. Beraninya kau menyinggung orang-orang dari sekteku yang penuh kebahagiaan. Seluruh keluargamu harus membayar atas perbuatan bodoh yang kau lakukan ini. Benarkah? Jiang Xuansu mengangkat tangannya dan memukul dahi utusan iblis rubah itu. Bang! Utusan iblis rubah itu tewas di tempat. Seekor anjing tanpa mata. Jiang Xuansu mendengus dingin dan mengalihkan pandangannya ke lelaki tua berpakaian ungu dan kepala altar yang terluka parah. Ampuni nyawamu, nona muda. Lelaki tua berpakaian ungu itu dengan cepat berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Kepala altar itu ketakutan dan berlutut di depan Jiang Xuansu. Si tukang daging naga, pucat dan berkeringat, bersandar di sudut dan menatap Jiang Xuansu dengan panik. Jiang Xuansu melirik Lin Bai dengan dingin dan berkata, apakah kamu tidak akan bertanya tentang keberadaan Sun Yao? Sekarang kamu bisa bertanya. Jika mereka berani berbohong, aku akan mengirim mereka ke bawah untuk menemui Raja Neraka. Lin Bai tersenyum dan berjalan dari belakang Jiang Xuansu. Orang tua berpakaian ungu, kepala altar, dan utusan pembantai naga kembali. Ada orang lain di ruangan itu, Lin Bai. Dari Lin Bai dan Jiang Xuansu hingga Fu Manlou, utusan pembantai naga dan perhatian orang lain tertarik oleh Jiang Xuansu, yang begitu kuat sehingga mereka sama sekali tidak memperhatikan Lin Bai. Pada saat ini, mereka bertiga tiba-tiba terbangun. Mereka ingat bahwa Lin Bai telah bersandar di pintu ketika Jiang Xuansu bergerak dan mencibirnya. Dalam hati mereka, Lin Bai tidak menonton, tetapi merampok Jiang Xuansu. Tampaknya Lin Bai bersandar di pintu, tetapi sebenarnya dia menghalangi jalan keluar. Jika salah satu dari mereka ingin melarikan diri, aku khawatir Lin Bai akan bunuh dia dengan cara seperti guntur. Dengan cara ini, ketiganya berpikir bahwa kultivasi Lin Bai lebih tinggi daripada Jiang Xuansu. Melihat Lin Bai datang, ketiganya menciut dan tampak ketakutan. Lin Bai mengeluarkan potret dari tas penyimpanan, meletakkannya di depan ketiga orang itu, dan berbisik, nama putri ini adalah Sun Yao. Apakah kalian mengenalnya? Pemimpin altar dan lelaki tua berpakaian ungu itu melirik, menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa, dan bahkan berkata, aku tidak tahu. Aku belum melihatnya. Sebaliknya, utusan pembantai naga melihatnya, dan wajahnya membeku, seolah-olah dia mengenali Sun Yao. Namun, dia tidak segera berbicara, dan wajahnya yang pucat penuh dengan esensi tersembunyi. Dia tampaknya sedang berpikir tentang bagaimana cara menyingkirkan Lin Bai dan Jiang Xuansu. Apakah kamu tahu? Lin Bai memindahkan potret itu ke penjagal naga. Gulong. Utusan penjagal naga menelan seteguk busa, dan berkata dengan sungguh-sungguh, jika aku memberitahu kedua tetua, aku ingin tahu apakah mereka dapat memberiku seekor kuda. Dari kalimat ini, Lin Bai menilai bahwa penjagal naga mengenal Sun Yao. Lin Bai tersenyum, aku tidak berpikir kamu memiliki kualifikasi untuk bernegosiasi dengan kami. Utusan penjagal naga berkata dengan suara yang dalam, generasi muda hanya ingin mati dengan cepat. Tulang keras. Lin Bai tertawa. Yang paling kutakuti adalah tulang keras, tidak semudah itu untuk mati. Aku akan menemukan tempat yang cocok untuk mengurungmu. Lalu aku akan menghancurkan tulang dan meridianmu inci demi inci. Aku akan memisahkan lukamu dan menemukan semut api beracun untuk dioleskan pada lukamu. Semut api paling suka darah segar. Tempat yang digigit semut api akan terasa gatal tak tertahankan selama 3 hari di awal, dan kemudian akan penuh dengan bintil-bintil 3 hari kemudian, dalam waktu 3 hari, bintil-bintil itu akan melahirkan semut api baru. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati. Ketika tubuhmu ditutupi oleh semut api, aku akan menyelamatkanmu dan menyembuhkanmu. Ketika kamu membaik, aku akan menaruh semut api. Aku baru berlatih selama 50 tahun sekarang. Adalah normal bagiku untuk hidup selama 2 atau 3.000 tahun. Sisa hidupku masih panjang. Aku bisa mempermainkanmu perlahan-lahan. Bahkan jika suatu hari tubuhmu dihancurkan oleh semut api,
aku akan mengambil jiwamu dan mengasapinya dengan api siang dan malam sampai aku tidak memiliki kehidupan lagi. Lin Bai menatap utusan pembantai naga, dengan senyum muram di wajahnya dan dengan tenang mengucapkan kata-kata ini di matanya. Tuan altar dan lelaki tua berpakaian ungu itu merasa mati rasa. Dibandingkan dengan kata-kata Lin Bai, dia tampak seperti iblis sungguhan. Pemimpin altar dan lelaki tua berpakaian ungu diam-diam memberi selamat kepada diri mereka sendiri bahwa mereka tidak mengenal Sun Yao. Kalau tidak, mereka akan jatuh ke tangan Lin Bai. Itu tidak mungkin bagi mereka untuk bertahan hidup atau mati. Di bawah kata-kata Lin Bai, utusan penjagal naga juga perlahan terguncang. Tulang-tulang yang keras menjadi lunak. Matanya berubah dengan keras, dari awal kematian, hingga kilatan panik terakhir. Kamu bisa memilih. Setelah mengatakan itu, Lin tidak tersenyum dari awal hingga akhir. Sebaliknya, itu adalah semacam gerakan bercanda, dengan tenang menatap utusan penjagal naga. Maafkan aku ingin memberitahumu keberadaan wanita ini secara pasti, dan aku ingin memintamu untuk membunuhku. Hati utusan penjagal naga Dao hancur, dan wajahnya penuh dengan kepanikan dan memohon belas kasihan. Lin Bai berkata, aku memberimu 2 kalimat. Jika aku tidak mendengar jawaban yang aku inginkan, kamu tidak perlu berbicara di masa mendatang. Utusan pembantai naga sangat ketakutan sehingga matanya melotot dan dia ketakutan, dia adalah salah satu dari 9 duta besar dari sekte yang bahagia, utusan cahaya yang mengambang. Di bawah ancaman Lin Bai, utusan pembantai naga masih gagal menjaga hati Tao-nya sendiri. Mendengar kata-kata penjagal naga, Lin Bai menggelengkan kepalanya dan mendesah pahit. Benar saja, Sun Yao memang berada di sekte yang bahagia, dan dia adalah salah satu dari 9 utusan. Bab 4588 Utusan Cahaya Mengambang. Lin Bai sudah lama menduga bahwa Sun Yao mungkin ada hubungannya dengan sekte Blissful. Saya pikir dia adalah penganut biasa, tetapi saya tidak menyangka dia adalah salah satu dari 9 utusan. Ini rumit. Sekte telah mengirim orang-orang kuat untuk berperang, dan pasukan telah tiba di Lesu. Semua anggota sekte Blissful hanya bisa menunggu kematian. Misalnya, para pemimpin inti tingkat tinggi, seperti pemimpin, wakil pemimpin, Raja Dharma, dan 9 utusan sekte Blissful, adalah target utama sekte tersebut. Sekarang masalah Lin Bai bukanlah menyelamatkan Sun Yao dari sekte Blissful, tetapi menyelamatkan Sun Yao dari pisau tukang daging. Setelah memikirkannya, Lin Bai merasa bahwa membawa Sun Yao pergi sebelum pasukan sekte Blissful tiba di Lezu adalah kebijakan terbaik. Di mana utusan cahaya mengambang? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Utusan tukang daging naga berkata, dia sekarang berada di pucuk pimpinan sekte Blissful, mempersiapkan pernikahan. Lin Bai mengerutkan kening. Bagaimana dia bisa terlibat dalam sebuah pernikahan? Melihat wajah Lin Bai yang bingung, utusan si tukang daging naga dengan cepat menjelaskan, setengah bulan yang lalu, pemimpin mengumumkan bahwa dia akan membentuk mitra Tao dengan Sun Yao dan mengundang semua klan dan keluarga besar di Lezu untuk menghadiri upacara pernikahan di pucuk pimpinan Gunung Yunkong. Utusan iblis rubah dan saya datang untuk memberitahu keluarga dan klan di sekitar kota Zifeng. Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya, apakah Anda mengundang orang-orang itu? Kami mengundang semua keluarga dan klan yang sedikit terkenal di Lesu, dan juga mengundang beberapa klan dan keluarga di negara bagian lain di 13 negara bagian Yongchang, seperti keluarga Meng di Xiongzu, kamar dagang di Sansu, dan sebagainya. Jiang Xuansu mengangkat alisnya, Sun Yao akan menikah, apakah Anda sudah menerima beritanya? Lin Bai menyeringai dan menggelengkan kepalanya. Jiang Xuansu berkata, sepertinya dia tidak menganggap dirinya sebagai murid dari pondok persembunyian pedang sekte iblis abadi. Kalau tidak, dia tidak akan memberitahu Anda tentang pernikahan sebesar itu. Iblis abadi, pondok pedang Tibet. Ketika pemilik altar dan lelaki tua berpakaian ungu mendengar ini, keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Utusan penjagal naga itu membelalakan matanya dan menatap Lin Bai dengan heran, kamu adalah King Luo. King Luo. King Luo. 2 kalimat terakhir keluar dari mulut pemilik altar dan lelaki tua berpakaian ungu itu. Setelah mereka mengenali identitas Lin Bai, mereka menjadi linglung dan tidak dapat mempercayainya. Sejak 8 keluarga kuat di Hengzu dihancurkan, nama King Luo telah menyapu 13 negara bagian abadi seperti badai. Semua orang tahu bahwa sekte iblis abadi telah memberikan kontribusi besar terhadap kejatuhan 8 keluarga kuat di Hengzu. Lin Bai mengambil lukisan itu dan berkata kepada Jiang Xuansu, sepertinya kita akan pergi ke markas besar sekte bahagia untuk berkunjung. Jiang Xuansu mencibir, orang-orang tidak menaruhmu di hati mereka, tetapi kamulah yang memperlakukannya sebagai harta karun.
Lin Bai terdiam dan berkata sambil tersenyum, kakak perempuan Jiang, apa yang kamu katakan? Tidak ada cinta antara Sun Yao dan aku. Alasan mengapa aku membawanya bersamaku adalah untuk membalas kebaikannya. Aku berkata ketika aku pertama kali datang ke dunia iblis, jika Sun Yao tidak menyelamatkanku, tidak akan ada King Luo yang terkenal di dunia saat ini. Jiang Xuanzu berkata dengan suara rendah, apakah kamu tahu bahwa dia sekarang adalah salah satu dari 9 duta besar Sekte Bahagia? Setelah pernikahan, dia akan menjadi istri pemimpin Sekte Bahagia. Sekte Bahagia adalah sekte jahat, dan sekte itu pasti akan lenyap di bawah pasukan sekte. Sebagai petinggi inti Sekte Bahagia, wajar saja jika mati. Lin Bai berkata sambil tersenyum, jadi kita harus menemukan Sun Yao sebelum pernikahan. Jika tidak, setelah pernikahan, dia akan menjadi istri ibu baptis, yang tidak mudah dilakukan. Jiang Xuanzu berkata, apakah kamu masih percaya bahwa dia ditipu untuk bergabung dengan Sekte Bahagia? Wajah Lin Bai menoleh ke Su dan menggelengkan kepalanya, aku akan memberinya bantuan ini, baik ditipu atau bersedia bergabung. Jika dia naik ke langit, aku akan memberinya tumpangan terakhir. Jiang Xuanzu mencibir dan menggelengkan kepalanya. Sejak awal, dia tidak percaya bahwa Sun Yao ditipu untuk bergabung dengan Sekte Bahagia. Alasannya sangat sederhana. Mereka yang dapat berlatih seni bela diri hingga ke alam tahu bukanlah orang bodoh. Salah, tetapi mereka tidak dapat membedakan yang benar dari yang salah. Seperti yang dikatakan Lin Bai, Sun Yao telah meninggalkan Pondok Pedang Tibet dan telah berdiam diri selama lebih dari 2 tahun. Dalam 2 tahun terakhir, jika Sun Yao tinggal di Sekte Blissful sepanjang waktu, dia pasti telah menemukan fakta bahwa itu adalah sekte. Karena dia telah menemukan petunjuknya, mengapa dia tidak kembali ke Zhongmen dan melaporkan masalah ini kepada Zhongmen? Apakah karena Taoisme yang mengendalikannya? Sun Yao memang bukan siapa-siapa di Sekte Iblis Abadi, tetapi dukungan di belakangnya tidak sederhana. Di belakang Sun Yao, berdiri Pondok Pedang Tibet. Pemilik Pondok Pedang Tibet adalah bangsawan baru di Sekte Iblis Abadi. Sun Yao memberitahu Lin Bai tentang agama Blissful dan juga tentang dirinya yang dikendalikan oleh Taoisme. Bahkan jika Lin Bai tidak dapat mencabut Taoisme, akan selalu ada satu leluhur dengan metode rahasia di Gua Buddha Abadi-Abadi, bisakah dia mencabut Taoisme? Tetapi Sun Yao tidak melakukannya. Sebaliknya, dia terus tinggal di Sekte Blissful dan benar-benar memutuskan kontak dengan Sekte Pedang Tibet. Apakah Zhou Si dan Lin Bai saling menghubungi dengan token suara? Sun Yao mengabaikannya. Ini sama saja dengan mengkhianati Sekte Pedang Tibet. Seperti yang dikatakan Jiang Xuanzu, mereka yang dapat berlatih seni bela diri hingga ke alam tahu bukanlah orang bodoh. Sun Yao bukanlah orang bodoh, dan Jiang Xuanzu bukanlah orang bodoh. Lin Bai mengatakan sebelumnya bahwa Sun Yao tertipu untuk bergabung dengan Sekte Blissful. Saat itu, Jiang Xuanzu tahu bahwa Lin Bai mencoba memaafkan Sun Yao. Sampai sekarang, Sun Yao akan menikahi pemimpin Sekte Blissful, dan merupakan fakta yang tak terbantahkan bahwa dia telah menjadi inti senior Sekte Blissful. Lin Bai juga tidak dapat membantah. Lin Bai dan Jiang Xuanzu sama-sama tahu bahwa ketika pasukan Zhongmen tiba di Lesu, hal pertama yang harus dibunuh adalah pemimpin dan istrinya dari Sekte Blissful. Orang tua berpakaian ungu itu berkata, kedua tetua itu baru saja tiba di Lesu. Aku benci harus mengenal Lesu. Aku bersedia memimpin jalan untukmu, untuk menebus jasamu. Orang tua berpakaian ungu itu mendengar dari Lin Bai dan Jiang Xuanzu bahwa mereka berasal dari Sekte Iblis Abadi, dan Sekte Iblis Abadi siap untuk menyerang Sekte Blissful. Meskipun mereka adalah petinggi sekte itu, mereka tidak berpikir bahwa gereja adalah saingan Sekte Iblis Abadi. Terlebih lagi, Sekte Iblis Abadi baru saja menghancurkan 8 keluarga kuat di Hengzhou, dan pasukan berada dalam posisi yang kuat, dan perjamuan menjahit bulan jahat akan segera diadakan, dan Sekte Iblis Abadi sedang berperang melawan Sekte Iblis Abadi, yang tidak diragukan lagi sedang mencari kematian. Pemimpin altar mengatakan kepadanya bahwa orang tua berpakaian ungu itu brilian. Sekarang dia menyanjung Lin Bai dan Jiang Xuanzu. Jika Sekte Iblis Abadi mengalahkan Sekte Blissful di masa depan, mereka juga dapat mempublikasikan bahwa mereka akan menebus dosa dengan perbuatan baik. Mereka akan dapat menghindari kematian. Dia langsung berkata, aku juga membenci Sekte Blissful sejak lama, tetapi kekuatanku sangat lemah sehingga aku hanya bisa berlutut di bawah pengaruh Sekte Blissful untuk waktu yang akan datang. Sekarang Sekte Iblis Abadi bersedia mengambil keadilan sebagai guru dan menghancurkan Sekte Blissful. Aku bersedia melepaskan rahasia dan beralih ke publik untuk melakukan yang terbaik. Pemimpin altar segera mengikuti kata-kata lelaki tua berpakaian ungu itu, dan memberitahu Lin Bai dan Jiang Xuanzu bahwa dia tidak punya pilihan selain bergabung dengan Sekte Blissful.
Dia berharap Sekte Iblis Abadi akan memiliki kesempatan untuk bereformasi. Bab 4589 bertindak secara terpisah. Lin Bai dan Jiang Xuanzu curiga. Mereka dulunya adalah seniman bela diri dari Sekte Blissful, tetapi sekarang mereka mengatakan bahwa mereka harus bergabung dengan sekte tersebut karena situasi tersebut. Lin Bai tidak dapat memastikan apakah mereka dipaksa oleh situasi tersebut atau hanya ingin menipu diri mereka sendiri dan menyelamatkan hidup mereka. Membunuh mereka, atau mempertahankan mereka. Jiang Xuanzu tidak dapat memperhatikan dan bertanya kepada Lin Bai. Baik Jiang Xuanzu maupun Lin Bai bukanlah pembunuh yang bersemangat. Meskipun pemilik altar dan lelaki tua berpakaian ungu adalah anggota Sekte Blissful, mereka tetap memiliki aturan sekte mereka sendiri untuk menghukum mereka, dan mereka tidak membutuhkan mereka untuk melakukan apapun tentang hal itu. Pertahankan mereka. Mereka mungkin berguna. Lin Bai merenung sejenak dan memutuskan untuk meninggalkan beberapa orang. Pemilik altar dan lelaki tua berpakaian ungu tiba-tiba menghela napas lega. Mereka mengepalkan tangan dan memahat kata-kata mereka untuk menunjukkan kesetiaan mereka. Jiang Xuanzu khawatir, apakah kamu tidak takut mereka tiba-tiba membalas dendam? Lin Bai berkata sambil tersenyum, aku bilang untuk menjaga mereka, tetapi aku tidak mengatakan akan menjaga mereka di sisiku. Jiang Xuanzu menunjukkan alisnya dan mengerutkan alisnya. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud Lin Bai. Pasukan sekte akan memasuki lesu. Tidak mudah untuk menangkap semua pengikut sekte musik ekstrim karena mereka terlalu tersebar. Akan jauh lebih mudah untuk berurusan dengan seni bela diri internal sekte bahagia sebagai mata-mata internal. Petik 2. Apakah mereka tidak ingin menyerah? Kalau begitu biarkan mereka pergi ke orang-orang kuat tingkat tinggi dari Sekte Iblis Abadi. Di depan orang-orang kuat tingkat tinggi, mereka tidak punya tempat untuk menunjukkan trik kecil mereka. Jika kamu berani makan di dalam dan di luar, mata para tetua dan leluhur klan tidak bisa mentolerir pasir. Lin Bai tersenyum. Jiang Xuanzu mengerti bahwa Lin Bai meninggalkan pemilik altar dan lelaki tua berpakaian ungu. Dia tidak ingin membawa mereka bersamanya ke markas besar Sekte Bahagia, tetapi ingin menyerahkan mereka ke sekte tingkat tinggi. Wilayah Lezu sangat luas, dan aliran musik bahagia tersebar di seluruh negeri. Jika pasukan Zongmen tiba di Lesu, dan para pengikut altar cabang Sekte Bahagia mendengarnya, mereka akan melarikan diri ke segala arah, dan banyak ikan akan melarikan diri. Lin Bai berarti biarkan kepala altar subkota Zifeng dan utusan tukang daging naga sebagai bagian dalam, bantu sekte yang kuat untuk memusnahkan roh-roh jahat dari aliran musik bahagia. Jiang Xuanzu tersenyum penuh arti kepada Lin Bai, rubah tua. Lin Bai membawa pemilik altar, lelaki tua berpakaian ungu dan utusan tukang daging naga kembali ke kota Beiyun. Melalui susunan transmisi, ketiga orang itu dikirim kembali ke Sekte Iblis Abadi. Jiang Xuanzu memberitahu para ahli dari Sekte Iblis Abadi untuk menunggu di depan susunan transmisi. Ketika mereka tiba di Hengzhou, mereka dibawa pergi oleh para Zongmen yang kuat. Setelah berurusan dengan ketiganya, Lin Bai dan Jiang Xuanzu memulai perjalanan lagi dan pergi ke Gunung Yunkong. Gunung Yunkong, yang terletak di ujung timur Laut Lesu, adalah pegunungan yang membentang ratusan ribu mil. Gunung itu penuh dengan iblis dan monster. Itu adalah salah satu kerajaan iblis. Setelah kebangkitan Sekte Blissful, ia menduduki Gunung Yunkong, membawa iblis-iblis dari seluruh gunung di bawah komandonya, dan mendirikan gerbang Sekte Blissful di Gunung Yunkong. Inilah sebabnya mengapa ada roh rubah sebagai utusan dalam Sekte Blissful. Utusan iblis rubah adalah salah satu kultivasi iblis di Gunung Yunkong. Sebagai salah satu kekuatan terkuat di Lesu, pernikahan pemimpin Sekte Blissful tentu saja menarik banyak perhatian. Di Lesu, banyak keluarga dan klan yang diundang berangkat untuk pergi ke Gunung Yunkong. Di atas awan, tiba-tiba terdengar suara yang kuat. Seekor burung pengiau terbang merobek awan, keluar dari lautan awan, dan melesat ke cakrawala. Ada seorang pria dan seorang wanita duduk di belakang burung pengiau. Pria itu mengambil kendi anggur dan menatap pemandangan gunung sambil tersenyum, wanita itu berlutut di samping pria itu dengan wajah dingin dan tidak memakan kembang api. Saya tidak tahu mengapa begitu banyak prajurit suka menunggangi burung iblis, sangat bergelombang, tidak nyaman. Saya tahu saya telah keluar dengan perahu roh dari sekte. Kata Jiang Xuanzu, menggelengkan kepalanya. Lin Bai berkata sambil tersenyum, lupakan saja. Terlalu angkuh untuk duduk di perahu roh iblis abadi. Itu tidak baik untuk tujuan perjalanan kita. Selesai berkata, Lin Bai menepuk-nepuk tubuh burung pengiau lagi, terbanglah dengan tenang, jika tidak, kakak seperguruanku akan marah, panggil kepala tubuhmu untuk berpisah dengan hati-hati. Pengiau takut sepasang mata gemetar, secara bertahap menempatkan penerbangan yang stabil.
Itu diam-diam mengeluh bahwa dia adalah monster kecil yang riang di pegunungan. Dia memakan embun pagi setiap hari dan mandi di bawah bulan di malam hari. Namun, beberapa hari yang lalu, beberapa pria dan wanita muda datang bersama dan menemukannya di gunung. Mereka membawanya keluar dari gunung. Dia berkata bahwa dia akan menggantikannya dan mengirim mereka ke Gunung Yunкong. Pria dan wanita muda ini adalah Lin Bai dan Jiang Xuansu. Setelah mengembalikan pemilik altar dan yang lainnya ke Sekte Iblis Abadi, Lin Bai dan Jiang Xuansu segera kehilangan jalan mereka ke Gunung Yunкong. Saya kebetulan datang ke gunung terpencil dan menemukan Iblis Siu yang akan menjadi alam Tao. Jadi Lin Bai dan Jiang Xuansu membuat rencana dan menangkap burung Peng sebagai tunggangan. Sayap burung pengiau, melintasi gunung dan sungai, terbang di atas kota. Begitu cepatnya sehingga dapat menempuh jarak jutaan mil hanya dalam beberapa hari. Duduk di punggung burung pengiau, Lin Bai minum dan bersenang-senang, sementara Jiang Xuansu melihat pemandangan langit dan bumi. Jiang Xuansu, yang telah lama tinggal di Gua Xianfo, bosan melihat pemandangan di Sekte Iblis Abadi. Sekarang dia bisa keluar untuk merasakan dan melihat kondisi dan adat istiadat setempat di lesu, dan matanya penuh dengan kegembiraan. Suatu hari, burung pengiau terbang tinggi melewati hutan pegunungan, di mana pertarungan sengit sedang berlangsung. Lin Bai membiarkan burung pengiau melambat, perlahan-lahan berlalu, menyapu pikirannya, situasi di hutan untuk mencari tahu dengan jelas. Di hutan pegunungan di bawah, ratusan orang kuat dari Jiu Jidao Jing mengepung lebih dari 20 prajurit dari alam yang sama. Lebih dari 20 orang itu akan mati di hutan dalam waktu setengah jam jika tidak ada kecelakaan. Orang-orang di dunia iblis itu ganas, dan seni bela diri itu keras. Sering kali terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan satu sama lain. Lin Bai dan Jiang Xuansu tidak terkejut. Alasan utama Lin Bai berhenti adalah karena panji ratusan seniman bela diri di Jiu Jidao adalah panji Sekte Blissful. Ini membuat Lin Bai sedikit tertarik. Dia segera meminta pengiau untuk berhenti. Dia ingin tahu mengapa orang-orang ini telah menyinggung orang-orang kuat dari Sekte Blissful dan dikepung dan dibunuh di sini. Di hutan pegunungan di bawah, pedang dan pedang terus-menerus menyala, dan saluran dewa sedang bertarung. Dalam sekejap, gunung-gunung dihancurkan oleh ribuan pohon. Setelah beberapa pertempuran keras, dari lebih dari 20 orang yang dikepung, lebih dari 10 orang terbunuh, hanya menyisakan 35 orang yang berjuang. Apakah Sekte Blissful harus membunuh semuanya? Hei, Tuan Muda Zhang Jia, selama kamu bersedia bergabung dengan Sekte Blissful, kami tidak akan mempermalukanmu, dan kami masih berteman. Ayahku sudah mengatakan bahwa Zhang Jia hanya minoritas kecil. Bagaimana dia bisa bergabung dengan Sekte Blissful? Kami hanya bisa tinggal di kota, dan kami tidak ingin terlalu terlibat dengan masa kejayaan lesu. Itu benar, sepertinya bergabung dengan Sekte Blissful kami tidak jauh dari kematian. Ada suara yang datang dari hutan di bawah. Lin Bai dapat mendengar dari kata-kata yang terputus-putus bahwa sepertinya Sekte Blissful sengaja menargetkan keluarga tertentu. Bab 4590 Tuan Muda Keluarga Zhang. Lin Bai dan Jiang Xuansu tampaknya memahami sebab akibat dari masalah tersebut dari dialog antara Sekte Blissful dan Tuan Muda Zhang Jia. Namun, tampaknya Zhang Jia tidak mau tunduk pada sekte tersebut, yang membuatnya marah dan mengirim pasukan untuk menghancurkannya. Lin Bai dan Jiang Xuansu tahu bahwa Sekte Blissful adalah sekte jahat. Jiang Xuansu menjadi marah dan segera berdiri dari belakang pengiau. Matanya yang indah seperti pedang menatap medan perang di bawah. Salah satu penganut Sekte Blissful, berpakaian hitam, dengan dahi datar dan mulut lebar, dengan mata suram dan mencibir, berkata kepada Tuan Muda Zhang Jia tanpa ampun, Tuan Muda Zhang Jia, tren umumnya sekarang, dan semua keluarga dan klan di Lezu telah beralih ke agama Blissful. Mengapa Anda dan ayah Anda harus mencari kematian mereka sendiri? Tuan Muda Zhang Jia adalah seorang pria muda, mengenakan kemeja panjang putih bulan, alis pedang dan bintang-bintang. Dia tampan dan luar biasa. Tolong berikan tanganmu kepada para tetua Sekte Blissful. Masalah ini diputuskan oleh keluarga. Aku tidak punya hak untuk ikut campur dalam keputusan keluarga. Tuan Muda Zhang Jia berkata dengan susah payah, tetapi dia berbicara langsung. Matanya jelas dipenuhi dengan kebencian dan penghinaan terhadap Sekte Blissful. Aku tahu bahwa masalah ini diputuskan oleh pejabat senior keluargamu, tetapi itu tidak masalah. Selama kamu mengundang kehidupan Tuan Muda, aku yakin kamu akan berubah pikiran. Kata orang-orang Sekte Blissful dengan pisau besar di tangan mereka. Tuan Muda Zhang Jia sudah menjadi kura-kura dalam toples, dan pria itu mengatakan tujuannya dengan terus terang. Mereka ingin menangkap Tuan Muda Zhang Jia dan mengancam hidupnya untuk memaksanya tunduk. Duduk di pengiau,
Lin Bai tiba-tiba menjadi tertarik dan berbisik pada dirinya sendiri, apa asal-usul Tuan Muda Zhang Jia? Mengapa Sekte Blissful begitu mementingkan Zhang Jia? Jiang Xuanzu bingung. Ada banyak keluarga dan klan di Tanah Lesu. Bahkan jika Zhang Jia tidak ingin menyerah kepada Sekte Blissful, mengapa Sekte Blissful harus mengawasi Zhang Jia? Terlebih lagi, kita harus mengirim orang-orang kuat untuk membunuh dan mencegat mereka. Sambil duduk, Peng Niao berkata dengan tenang, Zhang Jia ini bukankah itu kota Tianyun? Apa bedanya? Lin Bai bertanya sambil tersenyum. Peng Niao berbisik, meskipun aku telah berlatih keras di pegunungan sepanjang tahun, aku tidak sering pergi ke dunia fana untuk mengalami, tetapi reputasi Zhang Jia di kota Tianyun seperti guntur. Kota Tianyun, terletak di timur Lesu, dekat dengan laut, jika Anda ingin melaut, Anda harus melewati kota Tianyun. Zhang Jia adalah keluarga besar di kota Tianyun, yang memiliki ribuan perahu roh, dan memiliki hubungan dengan keluarga iblis dan bajak laut utama di laut. Jika kita dapat melewati garis Zhang Jia, kita dapat menyerang 13 negara bagian abadi dan mundur di sepanjang laut ke daratan di ujung lainnya. Di luar Lesu, ada laut yang disebut Laut Xuanmo. Itu adalah tempat yang kacau. Sebagian besar prajurit paling terkenal di daratan akan melakukan perjalanan jauh untuk mencari kehidupan baru. Di ujung lain Laut Xuanmo ada benua lain, yang termasuk dalam lingkup kerajaan iblis lain. Zhang Jia telah tinggal di kota Tianyun selama bertahun-tahun, dan telah terlibat dalam bisnis di kapal penumpang dan di laut sepanjang tahun. Jika Sekte Blissful memenangkan Zhang Jia, maka jika Sekte Blissful dikalahkan dalam perang, pemimpin Sekte Blissful juga dapat melarikan diri ke luar negeri dengan mengikuti jalur Zhang Jia. Ada begitu banyak rahasia di dalamnya. Lin Bai mendengar kata-kata Peng Niao, matanya tenggelam dan menatap pertempuran sengit di hutan pegunungan. Jiang Xuanzu berkata dengan suara rendah, dengan cara ini, Zhang Jia benar-benar tidak akan jatuh ke dalam kendali Sekte Bahagia. Peng Niao berkata, mungkin juga karena Zhang Jia memiliki banyak informasi. Zhang Jia tahu bahwa Sekte Bahagia adalah sekte, dan cepat atau lambat akan dihancurkan oleh Sekte Iblis Abadi. Oleh karena itu, Zhang Jia tidak mau menjalin hubungan dengan Sekte Bahagia dan khawatir tidak akan ada telur di bawah sarangnya. Lin Bai berkata sambil tersenyum, terlebih lagi, pemimpin Sekte Bahagia juga tahu bahwa begitu Sekte Bahagia menjadi kuat, itu akan menarik perhatian Sekte Iblis Abadi. Selama Sekte Iblis Abadi mengirim orang-orang kuat untuk menyelidiki dan mengunjungi secara diam-diam, Sekte Bahagia tidak dapat menyembunyikan bakat Sekte Iblis Abadi. Tuan tahu bahwa suatu hari, Sekte Bahagia akan dihancurkan oleh Sekte Iblis Abadi, jadi dia mempersiapkan jalan kembali terlebih dahulu. Kakak seperguruan Jiang, sepertinya kita harus campur tangan. Jiang Xuanzu berlutut di punggung burung pengbert, tersenyum seperti bunga, sejak aku bertemu dengannya, aku tidak bisa mentolerir tirani Sekte Blissful. Situasi pertempuran di bawah semakin sengit. Para prajurit di sekitar Tuan Muda Zhang Jia telah terbunuh dan terluka. Hanya Tuan Muda Zhang Jia yang terluka parah yang memegang pedang tajam dan menatap para pahlawan dengan dingin. Sejauh ini, apakah Tuan Muda Zhang Jia masih akan melawan? Para pengikut Sekte Blissful tersenyum dingin. Tuan Muda Zhang Jia tidak punya tempat untuk melarikan diri. Tentu saja, mereka merasa puas. Bahkan jika aku mati hari ini, aku tidak akan mengikutimu kembali. Sekte Bahagia hanyalah sekte jahat. Setelah Sekte Jahat Abadi membersihkan sisa-sisa Hengsu, Sekte Bahagia Anda pasti akan dihancurkan oleh Sekte Iblis Abadi. Sekarang saya akan menunggu Anda di Jalan Huangquan terlebih dahulu. Tuan Muda Zhang Jia pantas menjadi pria berdarah. Meskipun dia menghadapi pengepungan ratusan ahli dengan kekuatannya sendiri, dia masih belum siap untuk mati. Ambil pedang dan bunuh anggota Sekte Bahagia. Tampaknya mereka berjuang untuk hidup mereka. Mereka hanya ingin menyeret 2 orang lagi ke neraka sebelum mereka mati. Jangan katakan bahwa orang yang paling tak tersentuh di dunia adalah buronan yang putus asa, karena mereka tidak ingin hidup sama sekali, mereka hanya ingin menarik 2 orang lagi di punggung sebelum mereka mati. Setelah menebas 2 atau 3 anggota jemaat, Tuan Muda Zhang Jia dipukuli oleh 1 orang dan jatuh ke genangan darah, sekarat. Dia menatap langit tanpa daya. Jangan biarkan dia mati. Dia berguna. Para anggota sekte dari Sekte Bulan Jahat bergegas untuk membawa Tuan Muda dari keluarga Zhang pergi. Pada saat ini, 2 pedang jatuh di antara awan, membelah gunung dan sungai, menghancurkan seluruh dunia, dan membunuh para anggota sekte dari Sekte Bulan Jahat yang dekat dengan Tuan Muda dari keluarga Zhang di tempat. Siapa tidak ingin hidup? Beraninya kau mengatur urusan Sekte Blissful. Banyak anggota sekte dari Sekte Bulan Jahat menatap awan tanpa ampun. Perlahan, seorang pria dan seorang wanita melayang turun di depan Tuan Muda dari keluarga Zhang.
Apakah Sekte Bulan Jahat itu hebat? Jiang Xuanzu mengangkat alisnya dan berkata dengan sedikit provokatif. Para anggota sekte dari Sekte Bulan Jahat tertawa muram, siapa aku? Ternyata dia cantik. Apakah kau di sini untuk mengantarmu pergi? Lin Bai berkata sambil tersenyum, murid dari Sekte Iblis Abadi, apakah kau berani menahannya? Klik. Kata-kata Lin Bai jatuh di kepala para pengikut Sekte Blissful seperti petir. Semua orang terkejut dan menatap Lin Bai dan Jiang Xuanzu dengan tidak percaya. Bahkan tuan muda dari keluarga Zhang, yang telah jatuh ke dalam genangan darah, mendongak menatap Lin Bai dan Jiang Xuanzu. Dia mengira juru selamat akan datang, tetapi ketika dia melihat bahwa Lin Bai dan Jiang Xuanzu hanya berdua, tuan muda dari keluarga Zhang itu jatuh ke tanah tanpa berkata apa-apa. Mereka tidak hanya dapat menyelamatkannya, tetapi juga mengorbankan nyawa mereka sendiri dengan sia-sia. King Luo, pemilik baru pondok pedang Sekte Iblis Abadi, ada di sini. Silakan berlutut dan memohon belas kasihan. Alis Jiang Xuanzu terangkat, menatap Lin Bai, berkata sambil tersenyum. Mendengar bahwa Jiang Xuanzu telah pindah dari namanya, wajah tua Lin Bai menjadi hitam, dan dia tidak dapat bertahan. Namun, Jiang Xuanzu merasa bahwa Lin Bai kini berada di puncak kejayaan. Hanya kata, King Luo, saja sudah dapat membuat banyak gangster di 13 negara bagian yang kekal itu ketakutan. Benar saja, ketika mereka mendengar nama King Luo, mereka semua mengangkat mata dan menatap Lin Bai dengan heran.